bersikap dengan benar. Jadi kesiapan kita dalam menghadapi musibah itu diawali dengan pengetahuan kita supaya kita jauh lebih siap. Karena banyak musibah itu dampaknya justru diperparah ketika kita salah komen. Karena banyak musibah itu dampaknya justru diperparah ketika kita salah komen, ketika kita salah bicara, karena kita salah mengambil kesimpulan sesuatu yang sebenarnya bukan yang terlalu besar banget musibahnya, tapi karena kita salah komen, salah bicara, salah mengambil kesimpulan, malah justru itu yang mengambil memberikan dampak yang lebih besar. Musibah itu secara bahasa Arab artinya adalah diambil dari kata kerja asoba yusibu isobatan wa huwa musibun. Asoba yusibu itu artinya banyak. Misalnya artinya adalah benar, tepat. Misalnya ketika seorang guru bertanya kepada murid-muridnya menjawab benar, gurunya mengatakan asobta, kamu sudah menjawab dengan benar. Atau asoba yusibu juga artinya mengenai dengan tepat di sasaran, itu juga namanya asoba. Nah, ismul fa'il daripada asoba adalah musibun, muannats daripada ismul fa'ilnya musibatun. Tapi kalimat musibah ini sering sekali dikonotasikan untuk hal-hal yang negatif. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan musibah itu artinya adalah kullu ma yusibul mu'min wa yu'dihi wa insabura. Jadi musibah itu dikatakan sekecil apapun sesuatu yang mengenai seorang mukmin dan dia menderita kesulitan karenanya, kecil sekalipun itu sudah dikatakan musibah. Ikrimah, salah seorang sahabat, meriwayatkan bahwa pada suatu malam lampunya Rasulullah SAW itu padam, lampu jempor gitu loh. Kemudian ketika padam itu Rasulullah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditanya, musibatun hiya ya Rasulullah, apakah mati lampu kayak begitu dia akan musibah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan na'am, ya, kullu ma adal mu'min wa huwa musibah. Sesuatu yang dianggap menyakiti dan menyulitkan seorang mukmin, walaupun itu cuma kecil aja, itu adalah musibah. Maka sebenarnya ada beberapa jenis musibah. Di antaranya adalah musibah itu ada yang bentuknya zahir, ada yang batin. Ada yang bentuknya kelihatan, orang sakit, orang tabrakan, orang gak punya duit, itu kan kelihatan kan? Ada yang gak kelihatan, diomongin, dimarahin, sakit hatinya, itu gak kelihatan kan? Sakitnya di sini tidak kelihatan. Jadi ada yang zahir, ada yang enggak. Ada yang kecil, ada yang besar. Seorang ibu ketika mengiris bawang, telunjuknya kena pisau, keluar darah, itu musibah, cuman kecil. Bencana alam seperti yang kemarin terjadi di mana? Cianjur, itu musibah besar. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian musibah juga ada yang sifatnya individual, dialami oleh satu orang saja. Ada juga yang dialami oleh massal. Nah, bencana alam yang beberapa waktu belakangan kita sering saksikan itu adalah bencana yang bentuknya zahir, tapi juga berdampak kepada batin, skalanya besar dan sifatnya masif. Nah, kadang-kadang kita mengatakan bencana itu ya begitu, padahal bencana itu
Ketika kita nggak punya duit apa semua, itu juga bencana sebenarnya. Gitu ya. Baik, sekarang kita harus tahu dulu kedudukan bencana itu apa sih? Kedudukan musibah itu apa? Pertama, yakini bahwa yang namanya musibah itu besar kecilnya, dohir enggaknya, masif enggaknya, itu adalah bagian daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-22 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Apapun musibah yang menimpa dirimu maupun di atas muka bumi, itu sudah Allah tuliskan di kitab di Lauhul Mahfuz jauh sebelum bumi ini diciptakan. Apalagi sebelum musibah itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap musibah itu sesuatu yang terjadinya ujung-ujung, enggak. Di mata kita iya ujung-ujung, tapi di mata Allah enggak, itu semuanya sudah Allah takdirkan. Itu yang harus kita pahami. Jadi musibah itu bukan sesuatu yang ujung-ujung. Rasulullah SAW bersabda, "Law ijtama'atil insu wal jinnu ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika." Jika seandainya seluruh jin dan manusia berhimpun menjadi satu untuk memberikan kamu bahaya, maka tidak ada satu bahaya pun yang menimpa atas dirimu kecuali yang sudah Allah tetapkan sebelumnya. Jadi orang seperti nggak usah takut, ulah siap. Walau ijtama'atil insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Jika seandainya seluruh jin dan manusia berhimpun menjadi satu untuk memberikan kamu manfaat, maka manfaat itu pun tidak akan pernah terjadi kecuali sesuatu yang sudah Allah tuliskan menjadi milik bagianmu. Jadi mau ngotot sak ngotot-ngototnya pun kalau belum menjadi milik bagian kagak bakalan. Yang bikin kita stres itu kan gitu. Udah ngotot malam jadi siang, siang jadi malam, pala jadi kaki, kaki jadi pala, banting tulang, tulang orang dibanting-banting, kagak ada hasilnya juga. Ya karena belum milik bagian. Itu yang bikin stres. Tapi kalau kita paham, oh ini memang qadarullah, ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha. Yang kedua, kedudukan musibah, balasan atas dosa. Bisa jadi dosa itu karena kita melakukan sesuatu yang sifatnya fisik, kelihatan, ataupun dosa yang sifatnya itu kerusakan akhlak, atau kedua-duanya. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Sudah muncul kerusakan di atas daratan maupun lautan sebagai dampak akibat daripada perbuatan tangan-tangan manusia, agar sebagian mereka yang melakukan kerusakan bisa merasakan dampak keburukannya, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat ke-79 Allah juga berfirman, "Ma asaba min hasatin fa min hasanatin fa min Allah." Sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan ketika engkau mendapatkan keburukan, itu adalah balasan atas dosa yang kamu lakukan. Jadi kalau musibah itu datangnya dari diri kamu, maksudnya apa? Atas dosa yang kamu lakukan dan Allah turunkan balasannya. Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair," kalau Allah menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan. Nah ini catat baik-baik. Kalau Allah menginginkan seorang hamba itu mendapatkan kebaikan, ajjalahul 'uqubah fid dunya. Allah akan segerakan dia mendapatkan akibatnya atas dosa yang dia perbuat di dunia.
Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah. Dan kalau Allah menginginkan keburukan atas seorang hamba, maka Allah akan tangguhkan balasan atas dosa dia nanti di akhirat. Karena biasanya balasan di akhirat itu pedas. Jadi kalau kita merasa berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian kita mendapatkan dampak buruknya di dunia, gak usah bosan, bersyukurlah. Karena siapa tahu itulah yang meringankan adab kita nanti di akhirat. Nah kemudian yang ketiga, kalau misalnya ini kita mengatakan bahwa saya ini bukan seorang pelaku dosa dan pelaku maksiat, hidup saya lurus-lurus aja, maka yang ketiga, kedudukan dosa, kedudukan musibah itu apa? Ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian. Dalam surah Al-Fatihah 25 Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah jadi kalaupun toh seandainya kita merasa hidup kita lurus-lurus aja, jadi musibah itu adalah ujian. Suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Siapakah orang yang paling pedes musibahnya dan cobaannya di dunia? Qala al-anbiya. Kemudian Rasulullah menjawab, para nabi. Tsumma shalihun. Kemudian orang-orang yang saleh. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisal orang-orang yang saleh. Para nabi itu kurang apa sih baiknya? Dan apa sih dosa yang mereka lakukan? Tapi kok kenapa musibahnya paling pedas? Hampir 80% nabi-nabi dari kalangan orang Yahudi itu dibunuh oleh umatnya sendiri, minimal disakiti atau diusir. Tapi apa kurangnya mereka? Kebaikannya di dunia tidak kurang. Tapi kenapa Allah timpakan musibah? Ya karena ujian. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang itu diuji dengan kualitas keberagamaan dia. Fa in kana fi dinihi shalabatun zida fi balaihi. Kalau misalnya dia kuat imannya, ujiannya pun berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa anhu. Kalau imannya itu masih biasa-biasa aja gitu ya, tipis-tipis halus gitu, maka ujiannya pun nggak berat-berat amat gitu, ujian keagamaan. Wa ma yazalul bala' bil mu'min hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Dan ketika seseorang mengklaim dirinya sebagai seorang mukmin, maka dia akan diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa berjalan di atas muka bumi tanpa melakukan satu kesalahan sedikit pun. Dikoreksi terus. Setiap dia jalan salah dikoreksi, setiap jalan salah dikoreksi. Maka dalam satu kejadian musibah itu ada kemungkinan tiga-tiganya dari kedudukan musibah itu terjadi kepada orang yang berbeda-beda. Misalnya kemarin ada musibah di daerah Cianjur, mungkin ketiga-tiganya itu memang itulah. Bagi orang yang kebetulan dia pelaku dosa, siapa tahu itu adalah untuk meringankan adab dia nanti di akhirat. Dan semuanya harus paham itu bagian daripada qada dan qadar, ada asbabnya. Lawang itu lempengan, bumi kok bergerak dan mereka tinggal di atas lempengan. Secara logika itu kan asbabnya dari situ. Coba dia nggak tinggal di lempengan itu, ya kan? Ini kan secara logikanya sudah terbangun, qada dan qadarnya itu sudah kelihatan di situ. Loh, kalau tahu Ustaz di situ kan banyak masjid, banyak pesantren, banyak madrasah. Nah, itu ujian bagi mereka. Nah, jadi kalau ada satu musibah terjadi di satu tempat, kita perlu paham. Pertama, ini adalah qada dan qadar. Kita harus paham di situ. Oh, kenapa terjadi di situ? Oh, ternyata di atas lempengan. Ternyata itu di atas jalur api. Apa namanya jalur api itu maksudnya apa? Gunung berapi gitu ya. Sehingga sebenarnya dari dulu nggak boleh itu ditinggalin. Cuman kakek moyangnya dulu salah kaprah, ninggalin daerah situ. Ya sudah,
karena kita anak cucunya yang mendapatkan masalahnya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Yubtalal mu'min liyuhadzib la liyu'adzib. Ketika seorang beriman dan dia mendapatkan musibah, tidak untuk diadab tanpa sebab, tapi liyuhadzib, untuk membuat mereka itu menjadi lebih berakhlak, lebih baik, lebih lurus. Karena ada kalanya fitnah itu datang berbarengan dengan yang namanya keberkahan. Ada kalanya fitnah itu juga datang berbarengan dengan musibah. Jadi tergantung bagaimana kita mensikapi. Jadi yang namanya jiwa kita itu tidak akan tertempat, tidak akan menjadi baik. Jiwa kita itu tidak akan menjadi baik dan bersih kalau kita tidak ditempat. Misalnya kita di tempat penambangan emas, gitu ya. Dalam tanah yang kira-kira segede ruangan masjid ini, mungkin didapati emas itu hanya 100 gram doang. Tapi bagaimana kita mendapatkan emas 100 gram dari bongkahan tanah segede ruangan ini? Itu kan diayak dulu, dicuci, disemprot, kena bahan kimia biar memisahkan antara lumpur, tanah dan lain sebagainya. Baru emasnya muncul. Nah begitu juga jiwa kita ini akan muncul mutiaranya, akan muncul kilaunya kalau semua kotorannya itu dibersihkan. Dan musibah itu adalah untuk membersihkan itu semua. Itu yang harus kita pahami kedudukannya. Nah kalau kita paham kedudukan musibah seperti itu, maka ketika kita mendapatkan musibah sebesar apa yang sifatnya pribadi ataupun sama-sama kita alami, kita nggak salah ngomong, kita nggak salah persepsi, kita nggak salah ucap, dan kita pun nggak akan salah sikap. Ada kalanya yang tidak kita sukai justru datang dari awalnya yang kita sukai banget. Banyak orang yang tergelincir ketika dia mendapatkan berkah uang, jabatan dan lain sebagainya. Siapa sih nggak suka uang dengan jabatan? Suka banget. Tapi justru ujungnya adalah musibah. Banyak orang yang mendapatkan musibah yang tidak dia senangi justru dari yang awalnya dia senangi. Tapi banyak juga orang yang mendapatkan kebahagiaan dari sesuatu yang awalnya dia nggak senangi. Sekolah itu enak nggak? Nggak usah sekolah. Dulu kita melakukan pendidikan sebelum jadi petugas. Enak nggak? Nggak enak. Digembleng, digojlong sekian bulan supaya kita punya sertifikat sehingga kita bisa diterima kerja. Nggak enak, Pak. Tapi setelah kita dididik, digojlong, digembleng sedemikian rupa kerasnya, mendapatkan sertifikat, kan kemana-mana kita gampang nyari kerjaan karena kita sudah certified. Betul nggak? Tanya sama anak-anak kecil, enak nggak sekolah? Nggak ada yang enak. Tapi ketika sudah lulus sarjana, dia mendapatkan manfaat daripada sekolahnya itu. Padahal dulu ketika dia sekolah kagak ada enak-enaknya acan, yang ada mah bolos. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Belum tentu yang kalian benci itu buruk buat kamu, dan belum tentu apa yang kalian suka itu baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Jadi yang namanya hidup itu seperti perputaran bola, perputaran dunia, lingkaran. Kita nggak selamanya di atas terus, tapi nggak selamanya di bawah terus. Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan, Pak, disujudi oleh semua malaikat. Benar nggak? Semua malaikat sujud kepada dia. Tapi ketika dia berbuat satu kesalahan, Allah timpakan hukuman, Allah keluarkan dari surga, dihukum sampai 300 tahun. Konon dia nggak bertemu dengan Siti Hawa. Padahal dia ketika pertama kali diciptakan dimuliakannya minta ampun. Malaikat semuanya diperintahkan sujud sama dia. Nah, jadi kita ini ketika mendapatkan sebuah keadaan yang kita anggap menyenangkan, hati-hati. Esok, lusa, bulan depan, minggu depan ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap menolongsok, nggak usah frustasi. Karena siapa tahu di balik itu Allah akan memuliakan. Nah, jadi kita kalau sudah mengerti apa hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Jadi kita ini ringan aja menghadapinya. Ya sama dengan penyakit lah. Penyakit itu adalah takdir daripada Allah
Subhanahu wa taala. Tapi juga bisa diakibatkan karena keteledoran kita dalam hal menjaga makanan. 95% penyakit kita itu diakibatkan oleh apa? Siapa yang memasukkan? Yang memasukkan penyakit ke dalam tubuh kita itu siapa? Ya kita sendiri, tangan kita sendiri. Dari makanan itu. Benar nggak? Memang ada penyakit berbentuk seperti virus, COVID dan lain sebagainya, tapi kan hitungannya tidak banyak. Dari sekian ratus ribu orang yang meninggal, kan masih menyisakan sekian juta orang yang masih hidup. Tapi yang meninggal karena berbagai macam penyakit, kanker, jantung, stroke dan lain sebagainya, kan banyak juga. Itu diakibatkan karena salah satunya mungkin karena pola makan, gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus ingat, musibah yang terbesar di antara segala musibah adalah musibah dalam urusan agama. Nah, ini yang harus kita pahami. Musibah fisik, musibah sakit, musibah apa, itu sebenarnya adalah turunannya. Tapi musibah yang terbesar adalah musibah agama. Li'anna al-musibata fid din tujibu li sahibiha al-halak